Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Apa itu kinematika? Kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana gerak sebuah benda tanpa melihat apa sih penyebab benda itu bergerak. Kompetensi dasar dari kinematika gerak lurus adalah yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap, dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan, menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan dan bergerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut makna fisisnya. Besaran-besaran fisika pada bahasan kinematika gerak lurus ada dua macam, ada besaran skalar dan besaran vektor. Masih ingat ya, besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya punya nilai saja. Di antaranya adalah di sini kita akan membahas tentang jarak, kelajuan, dan waktu. Kemudian untuk besaran vektor, yaitu besaran yang punya nilai dan arah, ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Mari kita bahas satu persatu dari besaran-besaran fisika ini. Kapan sebuah benda dikatakan bergerak? Sebuah benda dikatakan bergerak bila posisinya berubah terhadap suatu titik acuan. Kita lihat di sini seorang anak naik sepeda. Dia misalnya bergerak dari posisi A ke posisi B. Nah, maka anak ini dikatakan bergerak ya terhadap mengalami perubahan posisi terhadap pohon ini. Tapi jika sebuah keluarga sedang pergi tamasya, di sini ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, walaupun mereka sudah misalnya melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta misalnya, tetapi adiknya ini tidak dikatakan bergerak terhadap kakaknya. Kenapa? Karena selama perjalanan adik ini posisinya tidak berubah terhadap kakaknya. Jadi sekali lagi gerak itu bersifat relatif ya. Jadi dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap acuan tertentu. Posisi adalah letak benda pada sebuah sistem koordinat. Maka untuk mengetahui posisi benda, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan sumbu koordinatnya. Selain dinyatakan dalam sumbu koordinat, posisi benda seringkali dinyatakan dalam bentuk fungsi waktu. Contohnya, seperti ini kita lihat, S dalam kurung T sama dengan A dikalikan T ditambah B. Di sini A dan B adalah konstanta, sedangkan T adalah variabel waktu. Di sini kita perhatikan S dalam kurung T maksudnya adalah di sini S itu adalah sebuah posisi ya. Nah, posisi yang fungsi dari waktu. Ya, jadi di sini artinya posisi benda bergantung pada waktunya. Jadi untuk waktu yang berbeda, posisi benda pun pasti berbeda. Oke, mari kita lihat contohnya ya. Di sini kita perhatikan contoh posisi fungsi dari waktu. Posisi seekor burung elang yang sedang terbang melayang dinyatakan dalam fungsi S dalam kurung T sama dengan 2T plus 1 dalam satuan meter. Kemudian ditanyakan, tentukan posisi burung tersebut pada waktu T1 sama dengan 1 sekon dan T2 sama dengan 2 sekon. Bagaimana caranya? Kita masukkan saja ke persamaan ini pada saat T sama dengan 1, pada saat T sama dengan 1. Oke, kita perbaiki mungkin ya. Di sini kita masukkan di sini seharusnya yang ini dituliskan seperti ini. S dalam kurung T sama dengan 1 sekon. Ya. Kita masukkan saja ke persamaan yang ini. Kita ubah 2 dikalikan T, nah ubah T-nya menjadi 1. 2 dikalikan 1 ditambah 1 sama dengan 3 meter. Artinya pada saat 1 sekon, posisi burung berada pada
jarak 3 meter dari acuan. Oke, bagaimana posisinya pada waktu T sama dengan 2 sekon? Nah, kita perhatikan di sini S pada saat T sama dengan 2 sekon, kita masukkan saja ke persamaan di atas, ke persamaan ini, kita masukkan 2 dikalikan T. Nah, ubah T-nya menjadi 2, sehingga 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5 meter. Artinya, pada saat 2 sekon, posisi burung berada 5 meter dari acuan. Selain dinyatakan dalam fungsi waktu, posisi pun dapat dinyatakan dalam sumbu koordinat. Contoh posisi benda pada sumbu koordinat, kita perhatikan di sini. Pada gambar di atas, 0 diambil sebagai titik acuan. Kita lihat di sini A berada pada koordinat 4, ya, minus 4. Jadi di sini 4 di sebelah kiri titik 0, sehingga XA, jika kita nyatakan sumbu koordinat ini sumbu X, maka XA sama dengan min 4 meter. Kemudian kita lihat B berada pada koordinat 5 di sebelah kanan titik 0, sehingga bisa kita nyatakan posisi B adalah di XB sama dengan 5 meter. Apa sih bedanya jarak dengan perpindahan? Sudah kita bahas pada slide sebelumnya bahwa jarak itu adalah besaran skalar. Kita nyatakan jarak dengan simbol S, misalnya perpindahan kita nyatakan dengan simbol S vektor seperti ini ya. Nah, kemudian jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan tempuh sebuah benda. Sedangkan perpindahan didefinisikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan hanya bergantung pada kedudukan akhir benda terhadap kedudukan awalnya. Dengan demikian, perpindahan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Untuk lebih memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan, mari kita lihat gambar pada layar. Di sini seorang anak laki-laki bergerak dari posisi A ke B, ke C, ke D, kemudian kembali ke A. Maka pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang telah ditempuh oleh anak tersebut? Kita lihat, jarak lintasan yang ditempuh oleh anak tersebut adalah, kita lihat, 3 meter ditambah 5 meter ditambah 3 meter ditambah 5 meter. Maka jarak yang dia sudah tempuh adalah 16 meter. Tapi jika ditanya berapakah nilai perpindahan dari anak tersebut, kita lihat anak tersebut bergerak dari A ke B, ke C, ke D, ke A. Jadi dari A kembali ke A. Sehingga tidak ada jarak antara posisi awal dan posisi akhir, sehingga perpindahan anak tersebut adalah 0. Kita perhatikan pada gambar di sebelah kanan, seorang mengendarai sepeda dengan lintasan yang merah ini. Kita perhatikan, maka sepanjang lintasan itu disebut dengan jarak tempuh atau distance, ya. Kemudian untuk displacement atau perpindahan itu hanya melihat dari posisi akhir dan posisi awalnya saja. Jadi hanya melihat panjang lintasan posisi akhir dan posisi awal. Oke, contoh berikutnya kita perhatikan seorang anak misalnya bergerak ke arah timur 50 meter, kemudian kembali lagi 30 meter ke arah barat. Ya, jadi pertama dia bergerak ke timur 50 meter, kemudian kembali lagi ke arah barat dengan panjang lintasan 30 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh anak tersebut? Nah, jaraknya adalah 80 meter. Sedangkan perpindahannya berapa? Kita lihat di posisi awal berada di titik 0 di sini, kemudian di posisi akhir dia sudah berada pada posisi ini ya. Jadi ini adalah posisi awalnya dan ini adalah posisi akhirnya, sehingga nilai perpindahan, jadi di sini nilai perpindahannya sama dengan 20 meter, kemudian arah perpindahannya adalah ke arah timur.
Baik, kita lihat contoh berikutnya. Misalnya di sini seorang anak berlari di lintasan berbentuk lingkaran. Ini adalah titik awalnya, ya. Dia melintasi lintasan ini berbentuk setengah keliling lingkaran. Ini adalah titik akhirnya. Oke, pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh anak tersebut? Maka jarak tempuhnya adalah pasti setengah keliling lingkaran, sama dengan setengah dikalikan 2πr. Nah, kita coret di sini 2-nya ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita masukkan pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14 dan r-nya adalah 100 meter ya. Sehingga nilainya adalah 314 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh anak tersebut adalah 314 meter. Pertanyaan berikutnya adalah berapa sih nilai perpindahannya? Kita lihat di sini, ini adalah posisi awal dan ini adalah posisi akhir. Lintasan terdekat antara posisi awal dan akhir itu adalah diameter ya, atau kita perhatikan di sini 100 meter ditambah dengan 100 meter, maka perpindahannya sama dengan 200 meter. Kita lihat gambar di sebelah kanan. Di sini seseorang bergerak dengan lintasan seperti ini ya. Misalnya dia bergerak ke arah utara, kemudian dia bergerak juga ke arah timur. Kita contohkan saja, misalnya ke arah utara ini sejauh 5 meter ya. Kemudian ke arah timur 12 meter. Pertanyaannya, oke, jarak yang ditempuh oleh orang tersebut sama dengan jaraknya adalah kita tambahkan saja 5 meter ditambah 12 meter sehingga hasilnya adalah 17 meter. Dan jika ditanyakan adalah perpindahannya, berapa sih nilai perpindahannya? Maka perpindahannya itu sama dengan, kita perhatikan jarak terdekat antara posisi awal dan akhir. Karena ini berbentuk segitiga siku-siku, kita bisa cari panjang lintasan yang miring ini dengan menggunakan Pitagoras. Kita sudah tahu ya, jika 12 dan 5, maka di sebelah sini ini nilainya adalah 13 meter. Sehingga perpindahannya adalah 13 meter. Dari mana 13 meter? Akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 144. Ini sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 meter. Besaran berikutnya adalah kelajuan rata-rata. Alat ukur kelajuan sebuah benda disebut dengan speedometer. Nilainya selalu positif karena tidak bergantung pada arah gerakan. Kelajuan merupakan besaran skalar. Kelajuan didefinisikan sebagai besar jarak yang ditempuh benda tiap satu satuan waktu. Secara matematis, kelajuan dituliskan sebagai berikut. Kita perhatikan. Di sini V rata-rata sama dengan delta S per delta T. Atau di sini sama dengan jarak dibagi dengan selang waktunya. Jika kelajuan adalah besaran skalar, berbeda dengan kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor. Kecepatan didefinisikan sebagai perubahan kedudukan benda tiap satu satuan waktu. Itu adalah definisi dari kecepatan rata-rata ya. Secara matematis, kecepatan didefinisikan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Jadi di sini kalau kelajuan jarak dibagi waktu, kalau kecepatan rata-rata perpindahan dibagi dengan waktu. Baik kelajuan atau kecepatan ada yang disebut dengan kelajuan dan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat dinyatakan oleh V sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0. Jadi di sini pada saat tertentu gitu ya, delta T-nya mendekati 0. Di sini sama dengan delta S per delta T. Nah, kita perhatikan karena delta T mendekati 0, maka untuk kecepatan sesaat dinyatakan dalam fungsi diferensial seperti ini, ds
per dt ya. Jadi ds dt. Kemudian di sini v vektor adalah kecepatan sesaat dan ds dt adalah turunan pertama dari fungsi perpindahan terhadap waktu, fungsi posisi terhadap waktu. Bagaimana sih caranya menentukan kecepatan sebuah benda pada posisi tertentu ya, pada t tertentu maksudnya. Nah, kita bisa gunakan tadi persamaan diferensial. Oke, akan coba Ibu ulas sedikit ya. Misalnya kita punya sebuah posisi fungsi dari waktu, misalnya S dalam kurung T. Ini sama dengan misalnya A T pangkat N ditambah dengan B ya. Di mana A dan B itu adalah bilangan bulat, kemudian T ini adalah variabel dan N ini adalah bilangan bulat juga ya, dia adalah pangkat. Kemudian kita ingin menurunkan terhadap T, kita tulis saja di sini misalnya ini kita mau mencari V-nya, V sesaatnya sama dengan ds dt ya. ds dt kita tuliskan di sini ds dt seperti ini. Nah, ini bukan dibagi ya, maksudnya diturunkan. Cuman kalau fungsi diferensial simbolnya seperti ini, kita turunkan. Bagaimana caranya? A-nya tetap ada di situ, kemudian N-nya turunkan ke bawah. A dikalikan dengan N, dikalikan dengan T ya. Pangkatnya N-nya dikurangi 1. Kemudian jika B adalah sebuah konstanta, B konstanta di sini, maka jika diturunkan terhadap T, maka B itu sama dengan nantinya sama dengan 0 ya, di sini plus 0 seperti itu. Oke, coba kita contohkan. Misalnya S itu sama dengan S fungsi T misalnya sama dengan 2T pangkat 3 ditambah misalnya ditambah 4T kuadrat misalnya ditambah T ya, kemudian dikurangi 10 misalnya ya. Nah, kita ingin menurunkan fungsi tersebut, kita ingin mencari kecepatan sesaatnya, kita turunkan, maka V sama dengan ds dt sama dengan, kita turunkan ini 3 dikalikan 2 itu sama dengan 6, kemudian T pangkat 3 dikurangi 1 berarti 2, ditambah, kita perhatikan di sini 2-nya turunkan ke bawah, 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Di sini T pangkatnya ya, di sini 2 dikurangi 1, maka ini sama dengan 8T saja, kita tulis ya, 8T saja. Kemudian ditambah dengan, di sini kalau T saja, maka ini kan T pangkat 1 ya, satunya pindah ke depan, 1 dikalikan T, 1 dikurangi 1 itu kan sama dengan T pangkat 0. T pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga kita tuliskan saja 1, kemudian minus 10. Nah, 10 itu kan konstanta, tidak ada variabel T-nya. Jadi jika diturunkan terhadap T, maka nilainya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Sehingga nanti V, ini terlalu bawah ya, ini kita naikkan ke atas, ini ditambah. Nah, jika kita mau mencari V pada saat T sama dengan 1 sekon, sama dengan kita masukkan saja, kita ubah T-nya menjadi 1. 6 dikalikan 1 kuadrat ditambah 8 dikalikan 1 ditambah 1 ya, sama dengan, maka V pada saat T sama dengan 1 sekon sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 1 ya. Jadi kalau misalnya ini dalam satuan meter, maka nanti V-nya pada saat T sama dengan 1 itu sama dengan 15 meter per sekon. Besaran berikutnya adalah percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, percepatan diambil dari acceleration, maka di sini disimbolkan dengan A.
Secara matematis, percepatan rata-rata dituliskan sebagai berikut ya, rata-rata sama dengan delta V per delta T, atau di sini sama dengan Vt atau kecepatan akhir dikurangi V0 kecepatan awal dibagi dengan T akhir dikurangi T awal. Sedangkan percepatan sesaat didefinisikan sebagai perubahan kecepatan yang berlangsung dalam waktu yang singkat selang waktu mendekati 0 atau limit delta T sama dengan 0. Percepatan sesaat dirumuskan dengan A sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T. Nah, sekali lagi kita ketemu dengan yang seperti ini, maka bisa kita dekati dengan persamaan diferensial atau percepatan sesaat sama dengan dv dt, ya, turunan dari kecepatan. Satuan percepatan adalah satuan kecepatan dibagi dengan waktu, yaitu meter per sekon kuadrat. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah sepeda bergerak dengan kelajuan 2 meter per detik. Hitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 10 meter. Kelajuan 2 meter per detik artinya dalam waktu 1 detik, sepeda menempuh jarak 2 meter. Jadi kalau 2 detik berapa dong jaraknya? 4 meter ya. 3 detik ya 6 meter. Nah, untuk menempuh jarak 10 meter, maka sepeda membutuhkan waktu, kita tinggal bagi saja gitu ya. Jarak dibagi dengan kelajuannya. 10 dibagi dengan 2, yaitu 5 detik. Oke, misalnya kita punya contoh yang lain ya. Misalnya sebuah kereta api melaju dengan kelajuan 100 km per jam. Ini apa artinya? Artinya dalam waktu 1 jam, kereta api tersebut mampu menempuh jarak 100 km. Jadi kalau 2 jam, berapa jarak yang ditempuhnya? Ya pasti 200 km. Kalau setengah jam berarti menempuh jarak 50 km. Bagaimana kalau 1/4 jam? Kalau 1/4 jam berarti 25 km jarak yang ditempuhnya. Ya, seperti itu. Jadi sebelum kita mempelajari yang lain, kita pahami dulu apa sih makna fisis dari besaran-besaran fisika yang kita pelajari. Dua sepeda A dan B bergerak berhadapan masing-masing dengan kecepatan 4 meter per detik dan 3 meter per detik. Kedua sepeda terpisah pada jarak 35 meter. Pertanyaannya, hitung kapan kedua sepeda akan berpapasan. Kemudian yang kedua, di mana? Oke, kita perhatikan di sini sepeda A kecepatannya 4 meter per detik. Artinya dalam waktu 1 detik sepeda telah menempuh jarak 4 meter. Sedangkan sepeda 2 kecepatannya 3 meter per detik. Artinya dalam waktu 1 detik sepeda dapat menempuh jarak 3 meter. Kedua sepeda tersebut saling mendekat sehingga tiap detik jarak mereka bertambah dekat 3 ditambah 4 yaitu 7 meter. Karena jarak kedua sepeda mula-mula 35 meter, kedua sepeda berpapasan setelah 35 dibagi dengan 7 yaitu 5 detik. Sepeda A karena kecepatannya 4 meter per detik, maka untuk waktu 5 detik jarak yang ditempuhnya adalah 5 dikali 4 yaitu 20 meter. Jadi kedua sepeda bertemu pada jarak 20 meter dari posisi A semula. Untuk lebih memahami arti fisis dari percepatan, kita lihat contoh soal berikut ini. Misalnya di sini ada sebuah bola yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal, ya. Kecepatan awalnya itu adalah 30 meter per sekon. Nah, kita perhatikan setiap benda yang kita lempar ke atas pasti akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi ya, yang arahnya menuju ke bawah dan G besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau kita dekati dengan 10 meter per sekon kuadrat. Apa sih artinya? Artinya setiap benda bergerak 1 sekon ke atas, kecepatannya berkurang sebesar 10 meter per sekon.
Jika ditanyakan berapa sih kecepatannya, berapa lama sih waktu yang diperlukan benda untuk sampai di posisi paling tinggi, ya. Kita tahu bahwa di posisi paling tinggi kecepatannya itu pasti nilainya sama dengan 0, ya. Jadi berapa sih lamanya waktu yang diperlukan untuk sampai di posisi tertinggi? Pasti jawabannya adalah 3 sekon. Dapat dari mana nih 3 sekon? Kita perhatikan. 1 sekon pertama kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. 1 sekon berikutnya menjadi 10 meter per sekon. Dan 1 sekon berikutnya kecepatannya menjadi 0. Ya. Jadi sekali lagi, waktu yang diperlukan benda untuk sampai di posisi paling tinggi adalah 3 sekon. Jika ditanyakan berapakah waktu yang diperlukan benda untuk sampai ke posisi semula, ya. Jadi dari bawah dilempar ke atas kembali ke posisi semula. Perlu waktu berapa lama? Ya, jawabannya pasti adalah 6 sekon. Jadi kalau ke atas perlu waktu 3 sekon, ke bawah pun 3 sekon. Jadi total waktu yang diperlukan dari bawah ke atas kembali ke bawah sama dengan 6 sekon. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.